Dulu ya saya beritahu, sayang saya sudah terhapus itu. Si Ganjar itu dulu didukung 9 naga, foto mereka, ya kan? Tapi setelah melihat perubahan, 9 naga pun nggak yakin, ragu dia, ngapain saya harus keluar uang? Ya, ini analisa saya ya. Tapi nanti saya cari itu fotonya mereka bersama. Loh ya, sebelum dicalonkan menjadi capres, karena pemikiran orang itu si Ganjar ini akan menjadi penggantinya Jokowi, ya kan? Cobalah digembar-gemborkan dulu itu. Wah, yang bisa menggantikan Jokowi adalah Ganjar. Ada kesamaan. Siapa bilang sama kesamaan? Kalau saya menganalisa yang lain. Oke lah. Jadi rencananya semula ya saya dengar-dengar bahwa Prabowo itu mau dipasangkan dengan Puan. Nah itulah. Makanya di internal PDIP juga ribut. Ya kan muncul itu di apa namanya di TV juga saya lihat. Si Trimedia Panjaitan ya kan tidak suka si Ganjar ini apa. Bahkan di situ kan apa keberhasilan Ganjar di Jawa Tengah. Karena ada itu videonya. Wah, ini saya lihat udah mulai pecah ini PDIP. Tapi Megawati lain. Nah, itulah Megawati lain karena dia berpikiran bahwa apa namanya kader-kader PDIP itu merupakan calon presiden. Halo Pak Paul, itu banyak kali yang angkat tangan itu apa itu? Halo. Loh, Iya, banyak yang angkat tangan tuh. Langsung aja si Urang. Dari Pak Urang. Ya, Shalom. Akhirnya Pak Prabowo menang juga ya. Aduh, akhirnya menang juga beliau. nah, apa tambahannya? Kan tadi saya bilang, dia mampu mempengaruhi, dia mampu menginspirasi, karena memang dia punya kekuatan. Di samping dia punya modal. Si Anies sama si Ganjar kan belakangan ini udah ngemis-ngemis. Dulu ya saya beritahu, sayang saya sudah terhapus itu. Si Ganjar itu dulu didukung 9 naga, foto mereka, ya kan? Tapi setelah melihat perubahan, 9 naga pun nggak yakin, ragu dia, ngapain saya harus keluar uang? Ya, ini analisa saya ya. Tapi nanti saya cari itu fotonya mereka bersama. Loh ya, sebelum dicalonkan menjadi capres, karena pemikiran orang itu si Ganjar ini akan menjadi penggantinya Jokowi. Ya kan? Cobalah digembar-gemborkan dulu itu. Wah, yang bisa menggantikan Jokowi adalah Ganjar. Ada kesamaan. Siapa bilang sama kesamaan? Kalau saya menganalisa yang lain. Oke lah. Jadi itulah. Pak Tobing izin. Yuk. Pak Tobing izin mau nanya. Apakah sebenarnya ya mungkin suksesornya dari Pak Jokowi ke Pak Ganjar ya. Tapi saya lihat itu turning point-nya itu pada saat Ibu Ketua Umum PDIP yang bilang ya, oh kasihan ini Pak Jokowi kalau nggak ada kita, siapa dia? Mungkin dari situ mungkin ya Pak, apa seperti itu Pak. Iya, bisa artinya juga. bergeser, derail gitu dari rencana master plan-nya gitu Pak. Rencananya semula ya saya dengar-dengar bahwa Prabowo itu mau dipasangkan dengan Puan. Nah itulah. Makanya di internal PDIP juga ribut. Ya kan muncul itu di apa namanya di TV juga saya lihat. Si Trimedia Panjaitan ya kan tidak suka si Ganjar ini apa. Bahkan di situ kan apa keberhasilan Ganjar di Jawa Tengah. Karena ada itu videonya. Wah, ini saya lihat udah mulai pecah ini PDIP. Tapi Megawati lain.
Nah, itulah Megawati lain karena dia berpikiran bahwa kader-kader PDIP itu merupakan calon presiden. Kader-kader partai lain itu hanya bisa calon menteri. Itulah yang digembar-gemborkan si Adian Napitupulu kan. Nah, sekarang terbukti apa? Terbalik semua. Nah, Ibu Mega ya kan sebenarnya si Ganjar waktu ngomong di sawah itu kan ada ingat bahwa Pak Jokowi silakanlah kalian bicarakan. Nah, Prabowo maunya dia jadi presiden, si Ganjar jadi wakilnya. Tapi si Ganjar nggak mau, tegak lurus kan sama Megawati. Itulah penyakitnya tegak lurus. Karena dia tidak sendiri memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan. Tadinya kan kalau si Prabowo kan dia mau estafet kepemimpinan. Estafet kepemimpinan. Tapi kalau kayak gini, makanya semua tokoh-tokoh partai politik ya, Demokrat, kemudian PAN, kemudian Golkar, ya ada partai baru, ya menyetujui musyawarah mereka untuk mencapai mufakat. Bagaimana kalau Gibran dicalonkan jadi wakil? Itunya persoalannya. Sedangkan Jokowi tidak tahu menau. Ya kalau anaknya dicalonkan apa ya? Saya sebagai orang tua merestui. Kan aneh. Emangnya presiden beranak ya? Aku juga bingung. Kalau Jokowi punya anak, beranak dia. Tapi kalau presiden beranak. Nah ini paradigma apa? Dinasti politik. Di zaman demokrasi ini masih ada dinasti politik. Makanya kan Prabowo, apa itu dinasti-dinasti? Saya pun dinasti kalau begitu. Lah, Puan sendiri, Megawati sendiri juga mau mengajukan Puan sebenarnya. Ya Surya Paloh juga mau mengajukan anaknya. Nah, tapi beginilah ya, coba dikaji lah. Ya dikaji lah. Kenapa partai itu seperti Nasdem? Kenapa pecah di Nasdem? Karena Surya Paloh tidak bisa menyiapkan kadernya yang bisa dijadikan presiden. Diambillah si Anies. Karena terlalu percaya sama survei, Pak. Iya, karena jadi si Anies sendiri bukan kadernya partai. Coba Anda bayangkan ya, kalau saya sebagai kader partai yang dijadikan calon pimpinan itu dari luar karena popularitas dia. Udah rusak sekarang ini. Ya, rusak. Contoh lah, sekarang ini kita artis-artis, dia bukan kader partai kan. Karena popularitas dia dipakai. Jadi kalau itu sudah melanggar prinsip. Kalau artis-artis itu mau jadi anggota partai, ya siap dulu lah dididik dia. Dijadikan kader dia, ditatar dia menjadi kader melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan itu, ini seperti saya ini kan pendidikan namanya ini, memberikan edukasi. Tapi belum tentu Anda terampil menggunakan teori ini, perlu ada pelatihan. Makanya Pak Paul buka Zoom seperti ini, saya juga bingung. Orang yang datang hari ini, besok dia tidak datang. Bagaimana kesinambungan? Nah itulah. Sedangkan saya memberikan penjelasan ini, bukunya belum selesai. Tapi sudahlah. Ya, saya kira kita harus tahulah bahwa Prabowo itulah sebenarnya mengadakan perubahan yang sejati. Siap, Dan Pak Jenderal. Ini lanjut ya Pak ya. Antrian cukup panjang nih. Ya, Maaf, tadi saya lupa siapa gilirannya, Pak Bob apa 02 Lukulio atau Pak Anton? Saya bicara sedikit ya. Saya belum berbicara ya. Yang siapa nih Pak? Ini enggak. Ya Pak, orang tadi dipotong. Lanjut Pak. Ya. Iya, silakan Pak. Ya, sorry. Ya, silakan. Ya, jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat sih ke Pak Prabowo sama Pak Gibran atas kemenangannya. Ya semoga beliau amanah ya dengan apa yang beliau janjikan.
Cuman ya itu, saya lihat ada satu kelemahan dari Pak Prabowo ya. Kalau saya boleh ngomong, mungkin salah satu kelemahannya itu takutnya, ya koreksi kalau saya salah ya. Cuma saya melihat kelemahan beliau itu kurang pandai memilih teman gitu. Ya harapannya sih dalam pemilihan menteri ini dia nggak salah lah menentukan siapa pembantunya nanti sebagai penyokong dia sebagai presiden kan. Itu aja Boleh sih. saya kasih dulu, boleh. Terus Ya, terus ya. terus sebenarnya Pak Paul, Zoom Pak Paul ini Oke, tapi saya banyak sampaikan ke ini. anggapan yang keliru. Halo. Ya Pak Paul. Ya, silakan, Pak. Bocor. Lanjut. Sebenarnya Ya, Zoom-nya suara Pak Paul bocor. ini, sebenarnya Zoom-nya Pak Paul ini saya sebarkan ke saudaranya Pak Prabowo juga. Makanya apa yang kita bicarakan sedikit itu kadang ini juga didengar juga kan. Karena ya sebagai inilah, sebagai bahan tukar pikiran aja. Itu sih. Ya akhirnya perjuangan kita sebagai minoritas inilah berhasil juga. Semoga hak yang selama ini di kurang dipenuhi sama negara bisa terpenuhi oleh ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih ya, silakan Bapak. Siapa? Selanjutnya Pak Pandi siapa Pak? Selanjutnya Pak Itu Lekolio itu dari tadi. Ya, silakan Pak Lukulio. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.